Kalau sudah Pak, gambarnya nggak bisa lihat lagi. Sudah muncul gambarnya ya. Baik, saudara sekalian, terima kasih atas kesetiaan saudara mengikuti pelajaran ini. Malam ini kita akan lanjut dengan pelajaran Bait Suci dan peristiwa-peristiwa akhir zaman bagian 2. Kita belajar nubuatan, apa yang kita pelajari adalah kata Alkitab. Jikalau cara kita belajarnya benar, dan peristiwa yang akan terjadi ini akan makin menguatkan iman kita. Baik, outline pelajaran kita hari ini adalah pertama kita akan melihat bait suci dan nubuatan akhir zaman. Kedua, kita akan belajar perang tahap 1, kemudian perang akhir zaman, yaitu perang tahap 2 atau perang penghabisan, dan kita ambil aplikasi. Baik, saudara sekalian, di dalam bait suci ada kode-kode nubuatan ya. Minggu lalu kita sudah lihat ini bahwa pada waktu imam besar memasuki ruang maha suci, itu adalah hari Grafirat. Dan pada hari Grafirat itu, beberapa hari sebelum hari Grafirat, harus ditiup trompet ya, meniup serunai. Dan setelah meniup serunai, imam besar akan memasuki ruang maha suci. Nah, imam besar waktu memasuki ruang maha suci, ada 2 hal yang akan dia lalui. Yang pertama adalah tirai 3 malaikat, tirai bergambar 3 malaikat, dan yang kedua adalah tabut perjanjian, di mana di dalamnya berisi bait suci. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bahwa imam besar masuk ke ruang maha suci adalah melambangkan tugas Yesus yang suatu hari akan memasuki ruang maha suci untuk menghapuskan dosa sebelum dia datang kembali ke dunia ini. Nah, arti dari peristiwa-peristiwa yang dinubuatkan di dalam Alkitab akan kita pelajari kaitannya dengan nubuatan ya. Di dalam Perjanjian Lama, peristiwanya adalah nomor 1 tiup trompet, kemudian dilanjutkan dengan hari Grafirat, di mana imam besar melewati tirai 3 malaikat dan imam besar berdiri dekat 10 hukum. Nah, apa artinya? Minggu-minggu lalu kita sudah belajar bahwa pada Yesus memasuki bilik Maha Kudus sesuai dengan nubuatan Alkitab adalah tahun 1844. Yesus masuk tugas tahap 2, yaitu pembersihan dosa dari surga. Dan waktu Yesus memasuki bilik Maha Kudus di surga, di bumi ini terjadi 2 peristiwa penting yang dilambangkan dengan tiup trompet. Yang pertama adalah kebangunan rohani atau reformasi gereja akhir zaman. Itu adalah pelajaran kita bagian 1 minggu lalu. Arti trompet yang kedua adalah perang, bukan? Perang melawan apa? Melawan 10 hukum. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Sebab imam besar berada dekat 10 hukum. Jadi, ini semua adalah kode, simbol, bahwa 10 hukum akan menjadi pusat peperangan pada akhir zaman. Baik, nah perang itu di mana dinyatakan? Mari kita buka perang itu ya di dalam kitab Wahyu. Kita tahu bahwa buku Wahyu adalah buku nubuatan tentang akhir zaman. Di dalam Wahyu 11 ayat 15 dan 19 dikatakan, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Ayat 19 katakan, maka terbukalah bait suci Allah di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjian di dalam bait suci. Jadi jelas sekali kita lihat bahwa antara kitab Imamat dan kitab Wahyu itu ternyata connect, ternyata menyambung ya. Di dalam Imamat dikatakan tiup trompet, imam besar masuk menghadap tabut perjanjian. Di dalam Wahyu 11 katakan, malaikat ketujuh meniup sangkakala, maka bait suci terbuka, kelihatan tabut perjanjian. Nah, di dalam tabut perjanjian, isi yang utamanya adalah apa? 10 hukum.
Jadi dengan kata lain, perang ini akan menyangkut 10 hukum. Dan genderang perang ini ya terhadap 10 hukum dan terhadap umat Allah. Dan setelah Wahyu 11 kan dicatat di dalam Wahyu 12. Dan ayat inti dari Wahyu 12 adalah Wahyu 12 ayat 7. Dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi genderang perangnya terhadap apa? Terhadap hukum Allah dan siapa-siapa yang ingin menuruti hukum Allah. Dan puncak perangnya dicatat dalam Wahyu 13 ya. Wahyu 13 ayat 15 dan 16 saya bacakan. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga sedemikian rupa dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, ini adalah puncak peperangan yang dicatat dalam Wahyu 13. Jadi, saudara sekalian, perang ini perang yang dilambangkan di dalam kitab Imamat diuraikan dalam kitab Wahyu. Nah, mari kita lihat perang ini ternyata dibagi 2 tahap ya, perang pertama dan perang akhir zaman. Sekarang mari kita belajar perang pertama. Di dalam Imamat 23 ya, itu sama dengan perang dalam kitab Wahyu ya. Imamat katakan akan ada hari tiup trompet, baru akan terdatang hari Grafirat. Di dalam Wahyu dikatakan akan ada perang tahap 1, itu dicatat di Wahyu 12, dan naga akan makin marah terhadap 10 hukum, Wahyu 12 ayat 7. Kemudian perang itu akan dilanjutkan, atau perang puncak atau perang akhir zaman di Wahyu 13. Jadi Wahyu 12 adalah perang pertama, Wahyu 13 adalah perang yang kedua. Nah, titik penting perang 1 dan kedua adalah 2 tahun penting, yaitu 1798 dan 1844. Jarak antara kedua tahun ini adalah 46 tahun. Nah, saudara perhatikan 46 tahun ini semua ada artinya, ada simbolnya. Nah, apa 1798 ini? Ini adalah tahun di mana perang pertama itu berhenti. Dan kapan ini perang akan berlanjut lagi, yaitu tahun 1844 setelah 10 hukum ditemukan kembali, pelajaran kita minggu lalu, perang akan berlanjut. Jadi perang itu jedah atau gencatan senjata antara 1798 dan 1844. Mari kita pelajari lebih lanjut. Perang tahap 1 kata dalam Wahyu 12 ya. Boleh tolong di-mute saudara yang belum di-mute. Oke. Saudara. Ya. Oke, terima kasih. Baik. Dikatakan dalam perang tahap 1, yaitu dicatat dalam Wahyu 12, dan perang ini katanya selama 1260 tahun. Mari kita belajar. Wahyu 12 ayat 13, 14, 15, 16, 17 mencatat bahwa begini ya. Dan ketika naga itu sadar, dia dilempar ke bumi, dia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Dan dia memburunya itu selama, ayat 14 katakan, selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Atau 3,5 masa, atau 3,5 tahun, atau 1260 hari ya. Kemudian ayat 15, ular menyeburkan dari mulutnya air. Bumi datang menolong perempuan. Ayat 17, maka marahlah naga itu dan pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, saudara bisa baca ini pelan-pelan di rumah. Saya ingin mengartikan arti dari simbol-simbol ini. Naga adalah setan.
Naga memburu perempuan artinya setan perang melawan gereja. Gereja yang melahirkan anak laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, setan perang melawan gereja Kristen. Apa artinya 3,5 masa? Itu artinya perang satu ini akan berlangsung selama 1260 tahun. Dan menyemburkan air dari mulutnya artinya apa? Mengadakan penganiayaan terhadap orang Kristen. Dan bumi datang menolong perempuan itu. Bumi adalah tempat yang sedikit penduduk ya. Pelajaran ini ada dalam video pelajaran tentang Wahyu 13 ya. Bumi adalah tempat yang sedikit penduduk dan itu adalah tanah Amerika Serikat pada tahun 1700-an ya. Jadi gereja, perempuan atau gereja akan diselamatkan oleh tanah Amerika Serikat. Dan dari sejarah kita tahu bahwa memang gereja diselamatkan, gereja Protestan diselamatkan karena ditemukannya benua Amerika. Lalu setan mulai marah, memerangi keturunannya yang lain. Jadi setelah gereja berada di Amerika, setan makin marah sebab 10 hukum ditemukan kembali dan setan mengadakan peperangan. Jadi saudara sekalian, inilah perang tahap 1 yang diuraikan dalam Wahyu 12. Dan Wahyu 12 adalah sebuah pengulangan dari Daniel 7 ya. Daniel 7 ayat 25 mengatakan begini, Dia akan mengucapkan perkataan menentang yang maha tinggi. Dia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Satu masa, 2 masa, dan setengah masa. Artinya apa nih, saudara sekalian? Kekuasaan ini akan berkuasa selama 1260 tahun, dan apa yang dia lakukan selama 1260 tahun ini? Dia mengubah hukum Allah dan waktu Allah. Nah, apa yang diperangi sebenarnya, saudara sekalian, pada masa yang lalu? Yang diperangi adalah 10 hukum Allah, ya. Dan itu disimbolkan juga dengan Yesus memasuki ruangan yang berisi 10 hukum Allah. Dan siapa dia yang memerangi hukum Allah ini? Di dalam Wahyu 12 ayat 4 dikatakan, siapa dia? Dia itu adalah naga ya. Dan ekornya menyeret sepertiga bintang di langit. Itu adalah iblis. Dan lalu dikatakan naga itu berdiri di hadap perempuan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan anaknya. Ini adalah kelahiran Yesus Kristus yang berusaha dibunuh oleh setan. Nah, setan berusaha membunuh Yesus, bayi Yesus, melalui tangan kerajaan Roma. Jadi, kalau kita mempelajari Wahyu 12, bila mana disebut naga, itu artinya 1, iblis. Kedua, itu berarti juga Roma, kaki tangan iblis. Tetapi Roma kan suatu hari bangkrut, dilanjutkan oleh Roma Kepausan. Dan Roma Kepausan ini dicatat oleh Alkitab, dia akan berkuasa selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, atau 3,5 tahun yang telah kita pelajari. Dengan kata lain, kekuasaan Roma ini ya pernah berkuasa selama 1260 tahun. Tetapi kekuasaan Roma ini pernah terluka. Pada kapan? 1798, di akhir 1260 tahun. Di kapan dia terluka? Waktu revolusi Prancis. Nah, peristiwa ini direkam di Alkitab di Wahyu 13 ayat 1-3. Mari kita pelajari. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Nah, apa artinya binatang keluar dari dalam laut? Laut itu artinya banyak penduduknya pada zaman itu. Ya, yang banyak penduduknya adalah di Eropa dan di Asia.
Dan tempat yang sepi penduduknya adalah Amerika, yaitu benua yang sedikit sekali penduduknya. Jadi seekor binatang keluar dari laut itu adalah dari Eropa. Kenapa? Sebab dia punya 10 kepala, berkepala 7, dan ini adalah bagian dari kerajaan Roma. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, penafsiran bahwa itu adalah dari Eropa. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Kepala itu pemimpin. Nama hujat itu artinya nama-nama Tuhan dipakai. Jadi gelar Yesus dipakai oleh pemimpinnya. Kemudian dikatakan bahwa dia mendapat kekuasaan dari naga, ya. Naga memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Dengan kata lain, kekuasaan ini mendapatkan kuasa dari Roma. Tadi kita sudah belajar bahwa naga punya 3 arti, ya. Bisa iblis, bisa Roma kepausan. Jadi naga memberi kekuasaan kepadanya. Dalam hal ini dia mendapat kekuasaan dari Roma. Maka tampaklah kepadaku dari kepala-kepalanya itu kena luka membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Jadi dia pernah terluka, tetapi dia sembuh dan dikagumi seluruh dunia. Oke. Dan siapakah dia? Kita lihat garis timeline sejarah. Ya, Roman Empire atau Kekaisaran Roma itu dimulai 1608 sebelum Masehi, dan kerajaan Roma ini akhirnya bangkrut, dan waktu sebelum bangkrut dia menyerahkan kekuasaannya kepada seorang pendeta di kota Roma yang disebut Papa atau Paus atau Pop. Di tahun 538 Pop menguasai seluruh Eropa menggantikan Roma. Ya, itu sebabnya namanya sama, Roma. Roma kerajaan, Roma kepausan. Dan dia berkuasa selama 1260 tahun dan dia terluka 1798 oleh revolusi Prancis yang menyatakan bahwa negara mereka itu menjadi ateis, tidak ada Tuhan, tidak percaya agama. Jadi Paus ditangkap dan dipenjarakan. Nah, disinilah peperangan menjadi jedah. Tetapi Alkitab meramalkan bahwa lukanya akan sembuh. Nah, jedah ini berhenti perang atau kita sebut gencatan senjata terjadi adalah sejak 1798. Nah, jeda ini juga periodenya itu sampai 1844. Kalau saudara hitung itu persis 46 tahun, itu kita sebut masa gencatan senjata. Dan di masa gencatan senjata ini terjadilah reformasi gereja, di mana minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan mulai mendirikan gereja baru, dan Tuhan mau mereformasi pengajaran gereja-gereja di akhir zaman. Dan 46 tahun adalah sebuah angka yang juga sebuah simbolik. Simbol itu dinyatakan di dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 20, ya. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini dan engkau membangunnya dalam 3 hari. Jadi menurut sejarah orang Yahudi, bait suci mereka itu didirikan dalam 46 tahun. Bait suci juga adalah lambang Yesus Kristus, bait suci juga adalah lambang gereja. Dengan kata lain, selama jedah perang ini, Tuhan membangun gerejanya untuk menyiapkan orang pada akhir zaman. Jadi kalau begitu, kita lihat bahwa di dalam nubuatan Wahyu, cocok sekali dengan nubuatan di dalam simbol-simbol di dalam Imamat 23 dan semua upacara di dalam bait suci. Jadi sekarang kita tahu bahwa pada waktu Yesus mau membersihkan dosa dan bersiap untuk datang ke dunia,
setan juga mengadakan peperangan terus-menerus. Baik. Nah, peperangan ini masih berlanjut ya. Tadi ada jeda sedikit. Waktu setan jeda perang, Tuhan membangun gereja baru. Sekarang kita akan masuki bagian yang ketiga, yaitu perang akhir zaman. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin mengatakan bahwa ini semua yang akan kita pelajari belakangan ini belum terjadi. Tadi kita sudah pelajari bahwa yang lalu itu bisa dibuktikan. Ya, misalnya siapa yang pernah menganiaya gereja Protestan, kita bisa buktikan dalam sejarah. Siapa yang pernah terluka pada tahun 1798, kita juga bisa buktikan dari sejarah. Dan lukanya sembuh, kita juga bisa buktikan dari sejarah. Nah, bagian yang akan kita pelajari sepenuhnya mengandalkan Alkitab. Dan kalau pelajaran kita benar, maka iman kita, kalau kita nanti lihat buktinya, iman kita makin dikuatkan. Baik, saudara sekalian, kita akan lanjut belajar bagian terakhir, yaitu perang akhir zaman. Di dalam Wahyu 13, mencatat bahwa perang ini akan dilanjutkan, tapi bukan oleh Roma Kepausan, tapi oleh siapa? Mari kita belajar. Wahyu 13 ayat 11, muncul sebuah tokoh baru. Mari saya kutip, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk dua seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah, kita sudah belajar dulu di dalam Daniel 7, binatang artinya kerajaan. Ya, itu adalah kalau dalam nubuatan, binatang artinya kerajaan atau negara. Baik, kita mau mencoba menafsirkan siapakah ini, ya. Itu katanya muncul dari bumi atau dari tanah, ya. Itu artinya tanah itu adalah yang sedikit penduduknya. Arti dari bumi dan laut itu ada di Wahyu 17, ya. Laut banyak penduduk, bumi sedikit penduduk. Jadi keluar dari tanah artinya keluar dari tempat yang sedikit penduduk. Kemudian ya, dan kita tahu bahwa bumi ini di dalam Wahyu 12 ayat 15 dan 16 katakan apa? Menyelamatkan perempuan. Dengan kata lain, tanah yang sedikit penduduk ini menyelamatkan gereja Kristen atau Kristen Protestan lebih tepatnya. Kemudian binatang ini muncul, berarti muncul sebuah negara dari tanah yang kosong ini. Kemudian dia munculnya itu bertanduk dua seperti anak domba. Nah, kita tahu di Alkitab anak domba itu adalah lambang Yesus Kristus, lambang kekristenan. Jadi negara yang muncul ini bersifat Kristen. Tetapi Alkitab meramalkan bahwa Kristen ini, negara Kristen ini akan berbicara seperti seekor naga. Tadi naga kita sudah belajar, artinya Roma. Jadi dia akan berubah sifat meniru Roma. Siapakah itu? Yang dimaksud di dalam Wahyu 13 ayat 11 adalah Kristen Protestan di Amerika pada suatu hari. Ini sepenuhnya kita mengandalkan catatan Alkitab, ya, bahwa Kristen Protestan suatu hari akan melanjutkan perang yang dulu pernah dilakukan oleh Roma Kepausan. Mereka akan meniru Roma dalam hal apa? Di dalam Daniel 7 ayat 25, dulu Roma, ya, kerjanya adalah menentang umat Tuhan dan ia berusaha mengubah waktu dan hukum. Ya, dicatat dalam Daniel 7 ayat 25. Jadi Roma itu pekerjaannya dulu, yang cirinya yang utama adalah menghapus hukum Allah, mengubah hukum Allah. Jadi kalau begitu, binatang yang seperti domba ini akan berbicara seperti naga. Artinya, dia akan mengikuti Roma, mengubah 10 hukum Tuhan. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana bisa
Bukankah Protestan artinya protes? Protes terhadap gereja induk. Alkitab memberitahukan kepada kita prosesnya. Kenapa Protestan akan mengikuti jejak Roma dalam mengubah 10 hukum. Di dalam Wahyu 13 ayat 12 tahap 1 dikatakan langkah pertama kemerosotan dimulai dengan ayat ini. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankan di depan matanya, ia menyebabkan seluruh bumi dan seluruh penghuninya menyembah binatang yang pertama yang lukanya parah telah sembuh. Dengan perkataan lain, gereja Protestan yang tadinya protes terhadap Roma, lama-lama mulai simpatik terhadap Roma yang dulu diprotes keras oleh dia. Jadi sifat kekristenan berubah di tanah Amerika Serikat. Tahap kedua dicatat dalam Wahyu 13, perubahan tahap 2 dicatat dalam Wahyu 13 ayat 13 dikatakan, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan semua orang. Apa artinya saudara sekalian? Gereja Protestan yang tema reformasinya, tema protesnya adalah sola scriptura, artinya Bible and Bible alone. Hanya Alkitab dan Alkitab saja dasar iman orang Kristen. Tetapi gereja Kristen menurut ramalan Wahyu 13 ayat 13 mulai bergeser dari sola scriptura kepada mujizat, ya, dan meninggalkan sola scriptura. Tahap ketiga menurut catatan Wahyu 13 ayat 14 adalah mereka orang Kristen nanti akan membuat sebuah proposal perubahan, proposal kepada negara. Wahyu 13:14, dan ia menyuruh mereka yang di bumi. Nah, menyuruh mereka yang di bumi artinya mengusulkan kepada penduduk di Amerika Serikat supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Nah, coba kita mau cari tahu artinya. Menyuruh mereka yang diam di bumi artinya proposal kepada seluruh rakyat. Nah, kelihatannya sekali bahwa di sistem negara ini adalah sistem demokrasi, ya. Sebuah undang-undang itu harus dibuat dulu proposalnya, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan mendirikan patung? Itu artinya patung itu kan sesuatu yang menyerupai, ya. Membuat tiruan mirip dengan Roma. Kalau Roma pernah merubah 10 hukum, mereka juga akan mendirikan patung atau image of the beast. Image itu artinya menyerupai, ya. Oke. Dan tiruan ini berarti mereka akan mengikuti Roma, akan menghapus hukum yang mengandung waktu, yaitu hukum keempat, yaitu hukum hari Sabat. Proposal datang dari orang Kristen Protestan. Tahap keempat, proposal akan berubah menjadi undang-undang. Tahap keempat ini dicatat dalam Wahyu 13 ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga. Sehingga undang-undang ini bisa berbicara juga. Nah, saudara sekalian, berbicara itu adalah mempunyai arti bahwa mengeluarkan undang-undang. Negara bukanlah makhluk hidup, tetapi negara bisa memerintah, bukan? Negara bisa memerintah dengan apa? Dengan peraturan, dengan undang-undang. Jadi kalau negara berbicara, itu artinya negara mengeluarkan undang-undang. Ya, negara tidak punya mulut. Jadi berbicara adalah sebuah simbol bahwa akan mengeluarkan undang-undang. Jadi proposal mengubah 10 hukum akan disahkan menjadi undang-undang negara. Dan tahap kelima akan ada pemaksaan global ke seluruh dunia. Wahyu 13 ayat 16 dan 17 mencatat.
dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil dan besar atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Dengan kata lain, ayat ini mencatat bahwa tahap kelima, undang-undang ini, pemaksaan ini akan berlangsung global dan pemaksaan melalui ekonomi, beli dan jual. Baik, sebagai ringkasan, ringkasan perang terakhir ini adalah seperti berikut, saudara sekalian. Protestan di USA akan meniru langkah Roma menghapus hukum keempat. Prosesnya, nomor 1, simpatik terhadap Roma. Kedua, menarik hati umat dengan mujizat dan meninggalkan prinsip sola scriptura. Nomor 3, tahap 3, proposal mengubah hukum keempat diganti dengan hari Minggu. Keempat, undang-undang akan disahkan dengan ancaman hukuman mati. Dan kelima, aturan ini akan menyebar secara global. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sekali lagi ini semuanya belum terjadi. Mungkin kita baru di level 1 dan 2, di proses 1 dan 2. Ya. Simpatik orang Protestan terhadap Roma sekarang sangat tinggi. Dan yang kedua, mujizat-mujizat mulai diagung-agungkan oleh gereja, meninggalkan prinsip sola scriptura. Tetapi 3, 4, dan 5 belum terjadi. Itu sebabnya saudara sekalian, kita belajar Alkitab sepenuhnya mengandalkan firman Tuhan. Jika Yesus berkata, aku mengatakan semua ini supaya nanti kalau terjadi, kamu percaya. Akulah yang mengatakannya. Jadi inilah nubuatan tentang perang akhir zaman yang kita ambil, yang simbolnya sudah ada di bait suci. Baik, saudara sekalian, pelajaran kita selesai. Izinkan saya untuk mengambil aplikasi, yaitu judulnya Musuh dalam Selimut. Ya. Baik, kalau saudara perhatikan di Alkitab, musuh, ya, musuh terbesar kekristenan bukan dari luar gereja, tetapi dari dalam gereja. Di dalam Kejadian 37 dicatat, siapakah yang menjual Yusuf? Yaitu Yehuda, Yudah, nah kata lainnya ya. Di dalam Kejadian 37 ayat 27, mari kita jual dia kepada orang Ismail ini. Jadi dia mengusulkan untuk menjual Yusuf, saudaranya sendiri adalah siapa? Yehuda. Dan yang menarik, siapa yang menjual Yesus? Oh, sama juga namanya mirip ya, bukan Yudah tapi Yudas ya. Yudas menjual Yesus. Orang dalam juga, Matius 26, 46, 8 sampai 49 dicatat ya, Yudas berkata, orang yang kucium itulah dia, tangkaplah dia. Jadi orang musuh terberat adalah yang dari dalam. Bagaimana dengan akhir zaman? Wahyu 13 ayat 11 mencatat, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari bumi, bertanduk dua, sama seperti anak domba, tetapi ia akan berbicara seperti naga, sifatnya berubah. Kenapa? Mau dipakai oleh setan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, setan berusaha bekerja dari dalam. Dia berusaha mencari siapa yang bisa dia pakai. Inilah peringatan buat kita di akhir zaman dari Petrus. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, setan keliling gereja. Dia mau cari orang yang bisa ditelan dan bisa jadi teman kerjanya. Untuk apa? Untuk menganiaya gereja, untuk mengadakan perang melawan gereja.
Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara sekalian? Petrus memberitahu kepada kita caranya. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Apa itu iman yang teguh? Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah. Dengan kata lain, iblis hanya bisa dilawan dengan iman yang berdasarkan firman Tuhan. Orang yang tidak mempelajari firman Tuhan adalah calon-calon akan dimangsa oleh setan dan menjadi musuh dalam selimut bagi gereja. Bapak, Ibu, saudara sekalian, pelajaran kita selesai. Izinkan saya untuk mengadakan ajakan kepada kita semua. Renungan. Iman saya berdasarkan apa? Berdasarkan pendapat siapa? Apakah saya mempelajari Alkitab sendiri atau saya ikut pendapat orang lain? Maukah saudara ambil waktu selidiki Alkitab sendiri? Dengan demikian semoga kita dijauhkan dari segala penyesatan dan kita boleh menang dalam peperangan ini melawan iblis pada akhir zaman dengan bantuan Yesus Kristus. Baik saudara sekalian, mari kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum kita masuk tanya jawab. Bapa dalam surga, terima kasih untuk petunjuk firman Tuhan, nasihat-nasihat untuk kami berjaga-jaga. Bahwa iblis akan memangsa orang-orang di dalam gereja yang lengah, yang tidak rajin mempelajari firman Tuhan, yang ikut pendapat orang lain, dan menjadi agen-agen setan. Tuhan, bantu kami. Mulai hari ini kami rindu untuk lebih rajin menyelidiki firman Tuhan dan mempunyai iman yang kuat berakar pada firman-Mu saja. Berkati sidang pendengar semua. Biarlah iman kami makin teguh. Biarlah kami makin rindu menyelidiki, makin rajin menyelidiki firman Tuhan. Supaya kami boleh dijauhkan dari segala tipu daya setan. Dan iman kami kuat, waktu Yesus datang kami boleh mendapatkan hidup yang kekal. Kami serahkan forum tanya jawab berikutnya kepadamu ya Tuhan. Berkati saudara kami yang kurang sehat atau dalam tantangan-tantangan kehidupan. Berkatilah mereka semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.